Banyak orang ni kata hajat karena ibadah solat malam. Yang tak beli di panggilan ni kan apa lagi saja. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Habib Abdullah bin Al-Hajjaj, Al-Imam Al-Habib Kika Dito, Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Mereka tak pernah lepas salat malam. Alhamdulillah. Qala al-musannif, mudah-mudahan apa yang kita baca dari Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ratib Al-Haddad diterima oleh Allah SWT, dijadikan kita semua orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Qabul hajat tak hajat. Amin Allahumma amin. Barakah odi, barakah ilmu, barakah rezeki, barakah umur, barakah anak putuh. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia kita, lancar umur, bisihah wal afiyah. Wa qala al-musannif Sayyidi al-Imam ad-da'i ilallah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, nafa'anullah bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasri su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ma nahaitukum anhu fadanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fil hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qilih wal qal wa ida'atil mal wa qasratis su'al. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, daruni ma taraktukum, perhatikan artinya hindari. Hindari, perhatikan. Daruni ma taraktukum, hindari apa yang telah aku tinggalkan buat kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena banyak pertanyaan dan ikhtilaf, perbedaan ala anbiya'ihim terhadap nabi-nabi mereka. Jadi Nabi Muhammad ini minta kepada umat ini supaya meninggalkan sesuatu yang tidak ada atau tidak ada perintah dari Nabi. Apabila ada perintah dari Nabi, kita tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak ikhtilaf, karena kehancuran umat terdahulu itu karena banyak tanya. Dia kasar su'alihim, bagaimana ini Nabi, bagaimana ini, dan apa yang diperintah dia tidak melakukan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dilanjutkan oleh Nabi Kika Dito, apa yang aku tinggalkan buat kalian, fajtanibuhu, maka tinggalkan. Setek lakonin Kanjeng Nabi, jak lakoni, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan buat kalian, bihi, dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka kerjakan, mastata'tum, sesuai dengan yaitu kemampuan kamu. Nika perhatikan, umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah. Nika untuk umatnya Nabi Muhammad perhatikan, karena makin nika pun akhir zaman. Banyak hal-hal yang diperintah oleh Nabi itu makin nika ikorangi, bener ikorangi, mojak tade. Kisambian pun harus perhatikan, seperti Nabi menyuruh kita sholat sunnah.
Salat sunnah ini kan banyak. Yang utama itu adalah salat sunnah rawatib. Memang sabdanya Nabi, Abdul salat ba'dal faraid salatul lail. Kusa pejang nikah, pejang sunat, paling mapan pejang sunat setelah solat yang fardu nikah solat malam. Solat malam, sahirul layali. Banyak orang nikah teka hajat karena ibadah solat malam. Yang tak beli di panggilan nikah. Apa lagi saja? Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Kika Dinto, Sayyidina Abu Bakar bin Salim. Mereka tak pernah lepas solat malam. Karena khusus solat sunat, sebaik-baiknya solat rawat, sunat sunat, yang kita itu solat sunat qiyamul lail. Solat rawatib, sebut solat rawatib, solat sunat ba'diyah wa qabliyah, qablati subhi, ba'diyah wa qabliyah, ba'diyah duhur, qabliyat al-asr, ba'diyat al-maghrib, ba'diyat al-isya, atau qabliyat al-isya. Salat tahiyat al-masjid. Apabila Nabi memerintahkan kepada kita, ya sudah. Gula bin sampean jangan banyak berdebat, jangan banyak bertanya. Karena kehancuran umat terdahulu nikah karena mereka itu banyak nanya pada nabinya. Perintah nikah, kenapa nih Kanjeng Nabi? Jadi Rasulullah memperingatkan kepada kita lewat sahabatnya, ma nahaitukum anhu, apa yang aku tinggalkan, apa aku larang kepada kalian, anhu dari perbuatan Nabi, yang dilarang oleh Nabi, fatanibuhu, jauhi. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu fastata'tum mastata'tum. Jika aku perintahkan buat kalian, maka datangi, lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Kula bi sambian mampu sholat malam 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Jangan karena kita tidak mampu langsung kita tinggalkan semua. Tidak usah banyak sidang sudah. Apa itu sholat? Enggak mangken enggak rame. Sholat tarawih itu Nabi itu jumlahnya berapa? Nabi itu jumlahnya 11. Nabi itu banyak soal. Ahlal Madinah, sarang ahlil Mekah, zaman terdahulu nikah lain. Ahlal Madinah nikah tarawihnya 36, 37 rakaat dengan witirnya. Ahlal Mekah 20 rakaat. Jago lebih samian, Nabi itu 11 rakaat. Beda dari kelompok ya umat Islam, nikah beda sengocak senikah. Padahal setelah kita telusuri, ternyata itu hadisnya Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat witir setiap malamnya itu 11 rakaat. 4 rakaat, 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Nikah yang dipakai oleh kelompok-kelompok di luar NU. Kalau NU memakainya tarawih nikah 20 rakaat karena ada riwayat dari Al-Imam Abdullah bin Abbas, sebabkan Kanjeng Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi Ramadan 20 rakaat. Aku melihat Nabi itu kalau bulan Ramadan sholatnya itu 20 rakaat. Nikah. Tidak usah dipertentangkan, mau 2 rakaat monggo, sepenting terapi. Tidak usah banyak soal. Ya naif. Jadi gue lebih sambil ini tidak usah banyak nanya doh. Nabi itu menurut Kanjeng Nabi, gue lebih sambil tidak mampu. Al-Imamul Haddad ada sengkok ya, saya itu dira'an bidira'in, sibron bisibrin, langkahku sibron bisibrin, langkahku aku samakan dengan langkah Nabi.
dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal. Dari banyak sunnah Rasulullah, Sayyidina Abdullah Al-Haddad ni kah mengerjakan sunnah sampai botak ni kah, sampai apa lagi, sampai rontok, sampai rontok. Oh bu ni kah, dari banyak sunnah Rasulullah. Makanya Nabi merintahkan mastata'tum, semampu kamu. Kalau kamu tidak mampu 20 rakaat tarawih, ya 2 rakaat. Karena beda pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, aqallu salatu tarawih rakaataini. Nek sekonin salat tarawih itu 2 rakaat. Nabi memberitakan, tinggalkan, perhatikan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Terus Nabi ini kan ada ketahuilah, fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ta'ala anbiya'ihim. Kehancuran umat terdahulu itu karena banyak nanya, banyak ikhtilaf. Seumpamanya bagaimana ceritanya dalam Al-Quran, Nabi Allah Musa memerintahkan pada umatnya sembelih sapi. Tanya umat, sapi sing amah laki napa sebini? Saya laki. Napa tanya boleh? Mira napa poteh? Sebeda tanduk napa sebeda bunton? Agar berat. Umat Nabi Muhammad bagi kayak gini. Bila perintah Kanjeng Nabi, jangan banyak nanya, jangan banyak ikhtilaf. Dan makin ini kami memang sengaja ta'oning oleh orang-orang dari mana, kelompok mana, aliran mana, ajaran Kanjeng Nabi ini kayak korangi. Dan itu jelas. Orang pun seneng ngelakoni sholat sunat, datang. Oh itu bid'ah. Orang pun ngangkui siwak, eko caen. Wah, apa ruah? Orang nikah pun napa istilahnya nikah ngangkui surban, eko caen dar karnaval. Surban nikah penipuan Pak Haji, ini sunnah. Dan karena banyak pertanyaan makin nikah banyak ikhtilaf. Na'udzubillah, takut dihancurkan seperti umat terdahulu. Sudah Nabi sholat duha, sudah sholat duha, tinggal ngatur waktunya. Saya bisa sholat duha kalau sangat, lakukan jam 9. Saya bisa sholat duha kalau 6. Sampai bila nikah waktunya sholat duha? Sebelum duhur, qabla zawal. Pada Jakarta pasar nih kah? Pasar Semampir, banyak teman-teman kita. Kapan jam 11 melakukan sholat duha? Tidak apa-apa. Sholat duha ini untuk melancarkan rezeki. Likulli sulami sodakoh. Setiap ruas badan ini ada sodakohnya. Ruas badan ini kan beda 300 bidet. Napa ruas nih kaki? Napa? Soleh sowan. Ada 360 lisu-lisuan. Sendi-sendi. Ini kan pada sederhana nah. Sedekah. Lah cek pun Gusti Kanjeng Nabi, rakaatan duha, 2 rakaat salat duha cukup sampean abri sedekah ke 360 sendi gini kan. Lakukan setiap pagi. Kira kelas gula lebih sampean 2 rakaat pun tak usah. Dia mon bisa belum rakaat. Ya tak bisa 2 rakaat. Makanya ulama bersabda, lakukan sholat duha itu jadikan sebagai ladang kamu. Mon bentak di Tegal, bentak di Sabah, sholat duha juga baik Sabah. Sebelum bekerja, sholat duha dulu. Jangan banyak tanya, gimana sholat duha itu? Nabi itu sholat duhanya jam berapa? Waduh. Akhirnya berat. Banyak dari Nabi nih. Nabi memerintahkan, malah ini dipakai oleh orang kafir, maaf.
Sampean masuk Indomaret pasti senyum. Selamat malam. Senyumnya, senyum itu ibadah. Padahal itu salah kaprah. Setiap orang masuk senyumin, tak tahu kalau agen orang. Walaupun itu hadis, tabassam fi amami akhaka shadaqah. Kamu misem di depan saudara kamu itu sedekah. Tapi jangan kepi orang yang misem nih. Nanti ada laki pada laki sama laki, perempuan sama perempuan. Malah ini dipakai oleh orang-orang kafir. Lalu kita ketemu dengan saudara kita merengut. Ada apa ini? Lalu ini kan ajaran Islam, mestinya kan gula bi sambian saya nekuk nih kan. Coba sambian pun masuk Indomaret, masuk pertukuan. Gula beri masuk ke ruangan, yang punya ruangan ini Cina. Ya karena kita butuh. Di situ adalah ada apa? Ya pokoknya ada butuh. Kita masuk itu. Saya melihat 14 pedoman kebahagiaan manusia. Itu semuanya punya Islam. Kalau pai foto bi gula. Keng datang nih foto bi gula. Jangan sombong. Menipu itu adalah kegelisahan. Semua padahal ini adalah Chinese. Neng kantor ini kah? Beri. Ajib. Gula ngojak. Karena kita masih baru kenal kemarin. Ini 14 pedoman kebahagiaan manusia. Itu punya Islam. Tidak boleh sombong. Berbuatlah adil. Keadilan itu kebahagiaan. Jangan kau menipu. Nipu itu adalah kesusahan. Loh, ini 14 pedoman hidup manusia ini ada di Islam kan itu kurang gender ya. Senyum. Apa yang dari Nabi kita lakukan pasti ada manfaatnya. Ada peneliti juragan mereka selalu punya tegangan tinggi. Sekejap masuk rumah sakit, darah tinggi, sekejap. Akhirnya dia konsultasi ke dokter. Dan dokter, mungkin sampean ini sering marah sama bawahannya. Iya. Sampean lakukan setiap hari senyum 2 menit. Tidak usah obat. Masa dok? Sudah dah. Karena dokter diikuti. Masuk kantor senyum. Heran karyawan ini. Loh, bos kita kok lain? Biasanya masuk langsung marah-marah. Ini apa ini? Agak sering sakit bos ini. Sering sakit. Sorry. Setelah dirubah kehidupannya, tiap masuk itu senyum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terus senyum, 2 menit. 20 detik. Maaf, 20 detik. Tak 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 tak. 20 detik kan sekejap. Selamat pagi, assalamualaikum, salam. 20 detik. Antar ke ruangan setong dah. Assalamualaikum, selamat pagi, senyum 20 detik. Beres. Darah tingginya beres. Dicek lagi oleh dokter, normal pak. Baru karena senyum misem 20 detik yang mana mesem kau tu pada berengah cak mesem mandi tibian mesem 20 detik mau cak datangkan ganbi taruh. Jelas kalau Nabi itu menyuruh pasti ada manfaatnya. Qiyamul Lail itu hebat dah ya. Sambian bisa sholat malam, sholat tahajud, hebat. Itu untuk membuka tabir-tabir yang selama ini kita cari. Bukan carilah Allah di tengah malam. Seperti sekarang ada seorang artis, kalau Allah menampakkan diri saya akan masuk Islam. Bahlul itu.
macam mangken nih. Nah orang ngaki ini ngadigal boncek ke ngaki. Saya ingin bikin konser dengan Michael Jackson di neraka. Kita oning ke neraka. Agong serajan, agak baik orkes di neraka. Mikirin orkes sama neraka aja. Cek tampar dari apoy. Enoman dari tema. Astagfirullah, menteroleh hidayah. Nasak merosak melol. Makin ini betah boleh, bon. Kalau Allah menampakkan, kalau Tuhan menampakkan diri, baru saya percaya. Mula teringat pada seorang filosof, di mana mereka itu mencari keadilan Tuhan. Ahli filosof ini kan main akal. Jadi kalau kita tidak kembali kepada Quran dan hadis, bahaya kita nih. Mereka itu main akal, sampai dia itu jalan-jalan memikirkan tentang buah-buahan. Pohon semangka itu kecil, tapi buahnya besar. Ada pohon beringin besar, buahnya kecil. Wah, tidak adil Tuhan ini. Allah dibilang tidak adil. Gara-gara pohon beringin kan besar, buahnya kecil. Dia melihat pohon semangka, pohonnya kecil, semangkanya bisa 5 kilo. Mana Tuhan ini kalian? Wah subhanallah, dia jalan kebetulan kepanasan, cari tempat yang rindang, kebetulan pohon beringin. Tertidur dia di situ. Enaknya tidur, jatuh buah beringin kena mukanya. Blek. Apa ini jatuh? Dilihat buah atau buah daripada pohon beringin. Baru dia tahu, ya Allah, adil Allah ini. Andai kata pohon beringin ini buahnya seperti semangka, hancur muka saya ini. Makanya kita tidak usah banyak tanya sudah. Artinya sudah jangan banyak pertentangan. Apa yang kita ketahui, ayo kita lakukan. Kalau tidak ngerti, baru nanya. Jangan komentar. Yang dikomentari itu yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Percuma. Cuma buang-buang energi, menjauhkan orang dengan masjid, menjauhkan orang dengan sunnah Rasulullah, menjauhkan orang dengan Nabi. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahamkanhu fantahu. Kalau yang diperintah oleh Nabi kamu lakukan, yang ditinggal oleh Nabi tinggalkan. Ini jadi Nabi itu melarang kita perbuatan orang-orang terdahulu dihancurkan oleh Allah karena banyak nanya, karena banyak berbeda dengan nabi-nabi mereka. Nabi terawih, ayo kita terawih. Nabi sholat sunat ba'diyah qobliyah, ayo kita sholat. Nabi qiyamul lail, ayo kita qiyamul lail. Nabi suka senyum di hadapan siapapun, baik dia kafir maupun dia itu adalah mukmin, semua disenyumi oleh Nabi. Nabi suruh banyak kita sedekah, sudah perbanyak sedekah. Jangan tanya berapa Nabi sedekah. Loh, mun etero tak apa, tak tak bisa nero. Nabi mun sedekah ni kamu jalan ngiba sejuta, play mana tak ada obeng ni kan. Ya mun nero ngak ni kesambian tak mampu. Nabi nyuruh sedekah, bukan nyuruh nyak benyaan pesen 100.000 setahun sekalian. 2.000 banare, mabanan si 2.000. Tamankan sampean montar jalanan niat yang baik. Sabek nang sepeda motor atau di motor 2.000-an, engkau niat asodaqah, engkau niat nolong umat Kanjeng Nabi Muhammad, engkau niat maseneng umat Kanjeng Nabi Muhammad. Terus kan nikah. Tinggalkan, kata Nabi, perhatikan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya kehancuran bagi umat sebelum kamu itu karena banyak tanya dan ikhtilaf berbeda dengan nabinya. Ma nahaitukum anhu fatanibu, apa yang kutinggalkan anhu dari itu darinya, fatanibuhu maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, apa yang aku perintahkan buat kalian
Fa'tu, datangi, kerjakan minhu darinya, mastata'tum, sekuat tenaga kamu, mastata'tum, semampu kamu. Jadi gula kita belajar pada guru itu, asatid, guru-guru kita mengatakan, kalau kamu tidak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Kisampian nika kuat 2 rakaat duha, salat malam 2 rakaat, salat hajat ben malam 2 rakaat, salat witir 3 rakaat, kojak bajangan setong. Kula pernah ngaji nika makruh hukumnya katanya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, cuma makruh. Berdatanya, bib salat ba'diyal isya gabung bi 2 witir, tak apa. Usolli sunat ba'dal warok atain minal witri, Allahu akbar. Jaga boleh sekalian. Atau tutup salat malam kamu dengan witir. Nika, ada hadis begitu. Tutup salat kamu itu, kalau Nabi Muhammad menutup itu dengan witir. Tapi ada riwayat mengatakan Nabi nikah Rasulullah SAW, karena Nabi SAW shalla ikikadito fi kulli lailatin ihda wa asyara raka'ah qabla ayyar qudah. Nabi Muhammad itu sholat 11 rakaat sebelum Nabi tidur. Tapi ada riwayat Nabi menutup sholat malamnya itu dengan witir. Dalam mohon bajan terawih, bib. Terawih kan langsung dengan witir. Itu ada yang mengatakan lebih bagus 2 witir 2 rakaat dulu, nanti malam kita sholat tahajud dan kita sholat witir 1 rakaat. Itu berarti saya ngocak nggak nikah. Sekamam yang mampu, ayo lakukan. Pasti kalau perintah Nabi Muhammad gelak pun sampean membuktikan. Orang senyum 20 detik, mereka bisa mengurangi darah tinggi, penyakit lambung dan lain sebagainya. Bahkan sampai makin ini kan ditemukan bahwa untuk menghindari dari segala penyakit, imun itu harus tinggi. Ternyata setelah dilihat imun itu identik kelaban senang bunga. Orang yang mon bunga, insya Allah jauh dari penyakit. Contoh, orang mentar haji, pikiran ini fokus ibadah, senang, lebur, kebodok ke timur, sabung penyakit nih kan. Boleh sih ada bukanlah minum air zam-zam, boleh kita agui. Nadang bodoh neka salah satu Habib Keraksan, betul nang sorbajan nika ning tenget tas tibi tak bisa, gula ning tengaki. Napa nyampe ke Mekah sehat. Nah, pikiran tuh senang. Ayo, gula bisa sambian mulai makin yang diperintah Nabi. Napa sekahuning gula bisa sambian lakukan. Sedekah tiap hari, jangan lupa. Sebelum keluar rumah, sedekah. Ya apa caranya, Bib? Nyari masjid. Gula nika mun entar ke rumah ibu saya, Bangkal Pinang, Bangka Belitung, nyari orang ngemis tidak ada. Satu pasar tidak ada orang. Sampai saya tiap hari terus sedekah, ingin sedekah, bukan sum'ah. Beda orang yang kebikul ini pantas nerima, tidak mau. Saya tidak biasa nerima kayak gini. Saya bekerja di sini, Pak, orang yang gede pun. Ajib, nenggak aja. Alhamdulillah. Saya bedah mulai beri nerema. Akhirnya satu-satunya jalan kalau saya ingin sedekah pagi itu pergi ke masjid. Nyari kotak sabek. Nang kantor gampang sampean. Lantar udah jelek kacer, udah siaran. Lantar lagi itu balik boleh. Jalan kedua yang paling gampang nyari kotak pun. Kan banyak kotak, makin kotak munakib, kotak ahbab, kotak napaan mungkin nih kan? Oh iya, ada tergupro nyari kotak ini kan, rengamin. Tak apa dan niat sedekah pun.
Mohon palo tangke. Keng nyanyi nasoro nyanyi sholawatullah, sholatullah. Beda kan jangan totok ni kan ngamin yang pertelon, yang terasi beri babi gula, sholatullah, salat. Akhirnya ngamin nang kanjo, babak mak baan ni semua orang Nabi pecah. Alhamdulillah, Nabi nyuruh sholat kita berjamaah. Dah usah nantang sudah, dah usah tanya lagi. Oh, apa sholat berjamaah itu? Apa penting? Waduh. Walhasil. Dan makin ini sengaja umat Nabi Muhammad bangak nikah supaya hancur. Kita senang pengajian, senang tahlil maulotan, dibilang ini adalah dah ada zaman Nabi. Kelak gula pada tamu kanto. Kanto nih. Kelak dari Sokean. Pon, seterakhir nih, saya nanya Bib. Katanya Bib, orang yang sholat 2 kali itu bid'ah. Kenapa sholat 2 kali ini? Saya tanya. Sama saya sudah Bib sholat berjamaah. Ada orang minta tolong. Mereka jam maghriban. Saya sholat, sudah. Saya minta tolong ya. Kamu jadi imam atau kamu jadi makmum, saya ngimami. Artinya nolongin orang sholat berjamaah. Saya bilang di Hadramaut itu rata-rata seperti itu. Orang perempuan di Hadramaut itu jarang ke masjid. Karena megang hadis, sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Kalau mengandung maksiat, kalau tidak nutupi aurat, kalau mengandung apa istilahnya fitnah. Jadi perempuan di Hadramaut itu milih di rumah. Kalau suaminya datang sholat isya dari masjid, baru minta, Mas ayo sholat kamu imam, ngimami itu suami, yang jadi makmum istrinya. Lalu kan selaki pun mari nikah apa jang isya, cai pun bid'ah, cambi anjak rok gini nikah. Ampun, tak apa-apa. Bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah, sayyi'ah. Beda secuba, beda sebagus. Zaman Nabi sobong orang naik pesawat. Jadi kalau kita naik haji bid'ah dong, naik pesawat. Ya ini. Di lebih sambian nikah, makin nikah harus hati-hati. Makin banyak yang ingin merusak Islam itu dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam Islam. Ini yang bahaya kata Nabi. Insya Allah kita sambung malam Ahad yang akan datang. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatin wa amitna fi dhamma sallallahu alaihi wasallam. Fi ta'ala fatima sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih nyon sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.